Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi seperti biasa saya bangun pagi, meditasi, dan kemudian jalan kaki keliling lapangan parkir. Dan pada waktu itu, karena baru matahari belum sungguh terbit, tetapi sudah memancar hanya ke atas langit yang tinggi, maka ada awan-awan yang tersinari oleh cahaya matahari pagi itu. Sementara sekitarnya masih remang-remang, sehingga cahaya matahari kemerahan yang menimpa awan-awan tipis di langit itu begitu indah. Saya terpukau, dan kemudian sesudah menyaksikannya ada rasa sukacita di dalam hati, dan muncul sebuah insight, sebuah pencerahan. Pencerahannya sederhana. Keindahan seperti itu apa yang perlu dipikirkan? Dan ternyata tidak ada. Sudah begitu indah, sempurna, perfect, tidak perlu dipikir lagi, tinggal dinikmati. Lalu saya menikmatinya tanpa memikirkan apa-apa. Dan memang ternyata tidak perlu dipikir, tinggal dinikmati saja. Dan itu indah sekali. Maka saya terus melanjutkan jalan kaki saya. Dan ketika beberapa putaran, Mila datang dengan ekor yang menunjukkan sukacita dan semangat, antusias karena berjumpa dengan saya. Sesudah semalam dia tidur di luar jendela kamar saya, dan kemudian menemukan saya yang sedang jalan. Dia penuh sukacita, melonjak-lonjak bahkan dari jauh. Dan kemudian saya berhenti, saya kemudian juga memeluknya dan nguyel-nguyel kepalanya. Dan dia semakin senang, dia loncat-loncat. Pada saat itu juga saya menanyakan, apa yang perlu dipikirkan dalam hal ini? Dan ternyata tidak ada yang perlu dipikirkan. Cukup dialami, itu adalah sebuah kegembiraan, sukacita. Tinggal saya juga meresponnya sesuai, hadir sepenuhnya. I am here for you kepada si Mila. Dan kita berdua berkomunikasi dari subjek ke subjek, being to being. Bukan saya yang berpikir tentang Mila yang baik, bukan saya yang berpikir tentang Mila yang antusias. Tidak ada yang perlu dipikirkan pada saat itu. Dan pada waktu itulah ada perjumpaan yang sebenarnya. Dari pengalaman itu ternyata tidak banyak hal yang perlu dipikirkan. Hidup pertama-tama lebih dinikmati, disyukuri, dijalani, bukan dipikir sampai muyek. Dan kemudian saya mengetahui salah satu strategi supaya tidak banyak pikiran adalah mengalami hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Dan disitulah kemudian ketika saya hadir sepenuhnya, saya tidak berpikir, tetapi kemudian menikmati dan mensyukuri dan bahagia. Ternyata ketika saya hadir sepenuhnya, saya membawa kebahagiaan untuk saya sendiri dan orang yang ada di situ. Ketika saya hadir sepenuhnya, kemudian berarti saya mengatakan I love you. Karena I love you sebetulnya hanyalah kata lain dari I am here for you. Dan ternyata ketika saya sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya, saya membawa kebahagiaan kepada pribadi yang ada bersama saya. Maka membahagiakan orang memang hanya dengan jalan mencintai. Tidak heran kalau Tuhan meminta kita satu perintah saja agar kita jalankan. Hendaklah kalian semua saling mencintai sebagaimana aku mencintai kamu. Karena hanya itu yang bisa membahagiakan, baik diri kita maupun orang yang kita cintai. Tetapi kadang-kadang kita bertanya, berpikir lagi, mencintai itu seperti apa? Dan dari pengalaman mencintai tidak lain adalah I am here for you. Hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya.
Ketika kita berpikir pada waktu kita hadir, kita tidak hadir sepenuhnya. Ketika kita menghadapi seseorang dan di dalam hati kita ada pikiran, dia ini bagaimana ya? Dia ini kemarin mengapa melakukan hal itu dan sebagainya, kita tidak hadir sepenuhnya untuk yang kita pikirkan itu. Tetapi ketika kita hadir sepenuhnya tanpa banyak pikir dan kemudian mengundang secara batiniah supaya dia juga hadir di hati saya, disitulah terjadi hubungan yang mendalam, deeper connection, dan itulah yang membawa kegembiraan. Maka sebetulnya berbahagia tidak lain adalah hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya. I am here for you, mencintai. Tidak heran kalau Tuhan kemudian mengatakan bahwa tujuan saya ada di sini adalah supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Dan ternyata sederhana, hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya, ada sepenuhnya, itu adalah jalan cinta. Karena ternyata pada waktu itu saya memberikan diri saya sepenuhnya. Saya memberikan energi saya yang sepenuhnya, dan itu membahagiakan. Tetapi ketika kita hadir tetapi banyak pikiran, maka energi saya tidak sepenuhnya ada karena tersedot oleh apa yang sedang saya pikirkan. Maka ketika saya hadir sepenuhnya, orang lain merasakan cinta, dukungan, dan energi positif yang mengubah mood bahkan secara langsung. Maka berlatih untuk hadir sepenuhnya dengan hati yang terbuka, dengan cinta yang percaya sepenuhnya, mengharapkan sepenuhnya, sabar menanggung segalanya, dan tidak memikirkan banyak hal, atau tidak sibuk dengan multitasking yang lain. Pada waktu itu saya sedang mencintai, saya sedang memberi energi positif, saya sedang menyembuhkan. Saya sedang terhubung secara mendalam, dan di situ terjadi komunikasi. Tidak heran kemudian pada saat itu orang yang kita hadapi saat kita hadir sepenuhnya itu merasakan didukung, dicintai, dihargai, dan dianggap penting. Dan tentu terjadi keseimbangan energi positif yang menyembuhkan. Maka hadir sepenuhnya itu penting, karena energinya yang kita berikan, diri kita yang kita serahkan. Dan setiap perjumpaan tidak pernah kebetulan. Entah saya dibutuhkan untuk menyembuhkan dan mengubah pribadi yang kita jumpai, atau saya yang disembuhkan dan diubah oleh pribadi yang kita jumpai itu. Maka hadir sepenuhnya itu penting. Banyak hal dalam hidup ini tidak harus dipikirkan dan tidak bisa dipikirkan. Kalau toh dipikirkan, kita perlu bertanya, apakah pikiran itu mendukung saya atau justru membuat saya menjadi kepikiran? Bukan berpikir itu tidak penting, tetapi apakah saya bisa hadir sepenuhnya, dan apakah pikiran saya itu membantu saya untuk hadir sepenuhnya, atau justru mengambil energi sehingga kehadiran saya tidak bisa sepenuh hati, sepenuh energi, sepenuh jiwa. Karena ketika hadir setengah-setengah, hadir tapi pikiran kemana-mana, kehadiran kita tidak membawa dampak positif, malah kadang-kadang menghilangkan mood dan tidak membahagiakan bagi diri sendiri maupun bagi orang yang kita hadapi. Maka mari kita mensyukuri seluruh pengalaman dan hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya dengan cinta, dengan hati, sepenuh hati. Pada waktu itu kita sungguh-sungguh mengasihi dan menemukan hubungan yang terdalam dengan sesama, sehingga kita bisa bersatu. Dan pada waktu itulah kita menjalankan perintah Tuhan
untuk saling mengasihi satu sama lain. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.